Angin pagi di terminal keberangkatan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ezra berdiri memeluk tas ranselnya erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh harapan yang ia bawa dari kampung halaman. Matanya berkaca-kaca, namun ia paksakan sebuah senyum saat ibunya menggenggam tangan kasarnya. Jangan takut, Za. Di sana pasti ada rezeki buat kamu. Aku cuma takut nggak bisa bikin ibu bangga. Kamu berangkat saja dengan niat baik. Sisanya biar Tuhan yang urus. Ezra mengangguk pelan. Ada berat yang menekan dadanya, namun ia harus kuat. Demi keluarga. Demi masa depan yang selama ini hanya terasa seperti bayangan samar. Hari pertama bekerja di Amerika tidak semudah yang ia bayangkan. Udara dingin menusuk tulang, dan taman luas milik majikannya, seorang janda kaya bernama Eleanor Hartwell, terlihat seperti hutan kecil yang butuh kerja keras tanpa henti. Rumput tinggi, pepohonan tua, dan bunga-bunga eksotis yang butuh perhatian khusus membuat Ezra merasa kecil di tengah kemewahan itu. Di tengah taman itu, seorang supervisor bersuara keras berkata, Kamu mulai kerja dari area barat, rapikan dulu semak-semaknya. Baik. Supervisornya pergi tanpa menoleh lagi, seolah Ezra hanyalah mesin pekerja yang harus berjalan terus. Meski begitu, Ezra tetap bekerja dengan tekun. Tangan dan punggungnya sakit, namun ia kembali mengulang dalam hati, "Aku datang untuk bekerja, bukan mengeluh." Saat matahari mulai menurun, Ezra baru menyadari sosok perempuan bergaun biru berdiri di balkon lantai 2. Rambut pirangnya tergerai, wajahnya anggun namun dingin. Ia memperhatikan Ezra lama sekali, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat. Ezra menyeka keringat di dahinya. Dalam hati ia berbisik, mungkin itu Nyonya Eleanor. Benar. Perempuan itu melangkah turun, mendekatinya dengan langkah pelan namun teratur. Gaunnya bergoyang lembut tertiup angin. Ezra menundukkan kepala sopan. Kerjamu rapi. Terima kasih. Kamu baru datang kemarin, bukan? Iya, Nyonya. Ia memandang Ezra dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tidak seperti tatapan majikan kepada pekerja. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang ingin dimilikinya. Kalau kau butuh sesuatu, jangan sungkan bilang. Terima kasih. Ezra merasa tidak nyaman, tetapi tetap diam. Ia tidak ingin menyinggung majikannya pada hari pertama pekerjaan. Malam itu, di kamar kecil yang diberikan untuknya di ujung bangunan belakang, Ezra memandangi jendela sambil merasakan rasa sakit di telapak tangannya. Namun rasa capek itu kalah oleh kekhawatirannya terhadap tatapan sang majikan. Tatapan yang seolah mengintip jauh ke dalam dirinya. "Semoga aku bisa kerja dengan baik di sini," gumamnya. Dari kejauhan, lampu di balkon rumah besar itu masih menyala. Bayangan Eleanor tampak berdiri di sana. Dan entah kenapa, Ezra merasa perempuan itu masih memperhatikan ke arah tempatnya berada. Ia menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah paling rumit dalam hidupnya. Pagi itu terlihat seperti hari biasa bagi Ezra. Udara sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan malam sebelumnya. Ezra berjalan pelan menuju ruang kaca besar yang terletak di samping taman. Tempat Eleanor menyimpan berbagai tanaman langka dan barang-barang antik yang ia koleksi bertahun-tahun. Supervisor menyuruhnya membersihkan dedaunan kering yang terbawa angin masuk ke ruangan. Saat pintu ruang kaca terbuka, Ezra langsung tertegun. Ruangan itu seperti museum kecil, dipenuhi pot bunga marmer, rak kayu tua, dan deretan guci antik yang dipajang dengan penataan sangat rapi. Cahaya matahari yang menembus kaca membuat semuanya terlihat berkilau. Ezra mulai bekerja dengan hati-hati. Ia mengangkat pot bunga kecil, menyapu pelan, lalu merapikan meja panjang tempat beberapa guci berjejer. Di tengah kesibukannya, pintu ruang kaca terbuka pelan. "Kau bekerja sepagi ini?" Suara lembut itu terdengar. "Iya, saya ingin selesaikan dulu bagian ini." "Bagus, ruangan ini penting bagiku." Ezra hanya mengangguk sambil melanjutkan pekerjaannya. Eleanor berjalan di antara rak-rak antik itu dengan langkah anggun. Ada wangi parfum yang tersisa di udara bercampur dengan aroma debu kayu. Beberapa saat kemudian, Eleanor berhenti tepat di belakang Ezra yang tengah memindahkan kain lap dan ember kecil. Ia tak menyadari jarak perempuan itu begitu dekat. "Sebenarnya aku senang kalau kau yang mengurus ruangan ini." Suara lembut itu turun seperti bisikan. Ezra menelan ludah. "Saya hanya melakukan tugas." "Aku tahu." Ezra hendak melangkah mundur, tapi saat berbalik ia tidak sengaja menyenggol kaki meja kecil di sampingnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Guci besar berwarna putih gading dengan ukiran emas koya. Kemudian jatuh. "Astaga! Prak!" Suara pecahan keramik bergema di ruangan kaca itu, memantul ke dinding-dinding bening seperti ledakan kecil. Ezra langsung membeku, wajahnya memucat, bibirnya bergetar menahan panik. "Maaf, saya nggak sengaja." Suaranya hampir tidak terdengar.
Eleanor menatap pecahan guci itu dengan ekspresi sulit ditebak. Bukan marah, bukan terkejut, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyaksikan bagian dari rencana yang telah lama ia siapkan. Kau tahu berapa nilai guci itu? Tanyanya tenang. Tidak, itu salah satu koleksi termahalku. Harganya tidak akan bisa kau bayar bahkan kalau kau bekerja 10 tahun di sini. Ezra menunduk, keringat dingin membasahi tengkuknya. Saya benar-benar minta maaf. Tolong beri saya kesempatan untuk mengganti. Saya bisa menabung. Saya bisa... Tidak mungkin. Kalimat itu keluar cepat, memotong suaranya. Ezra merasa lututnya lemas. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Eleanor mendekat. Sangat dekat. Ia menunduk mengangkat sepotong pecahan guci, lalu memandang Ezra lewat pantulan kaca pecahan itu. Ada satu cara. Apa? Kau menikah denganku? Ezra terperanjat. Apa? Pernikahan 1 minggu saja. Setelah itu, aku anggap utangmu lunas. Tapi, kenapa? Saya cuma pekerja... Tidak perlu kau tahu alasannya. Anggap saja ini kesepakatan. Kau menikah, aku maafkan semuanya. Tidak ada polisi, tidak ada tuntutan. Kau tetap bisa bekerja di sini. Ezra menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba mencari kata yang tepat. Tapi, tidak ada tapi. Eleanor memotong lembut. Kalau kau menolak, aku bisa melaporkanmu sekarang. Dan kau tahu akibatnya. Kau akan dideportasi. Mungkin di penjara dulu. Dan keluargamu akan menanggung malu. Suasana menjadi hening. Sangat hening. Hanya suara napas Ezra yang terdengar berat dan putus-putus. Pilihannya mudah, lanjut Eleanor. Pernikahan 1 minggu. Setelah itu, selesai. Ezra menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia ingin berteriak. Ia ingin kabur. Tetapi semua jalan terasa tertutup. Akhirnya ia mengangguk pelan, hampir tidak terdengar. Baik, saya setuju. Senyum perlahan terukir di bibir Eleanor, senyum yang membuat Ezra merinding. Bagus, aku sudah menunggu jawaban itu. Ezra tidak tahu bahwa Gucci itu bukan kecelakaan. Dan semua ini hanya bagian pertama dari rencana panjang yang tak pernah ia bayangkan. Hari pernikahan itu tiba jauh lebih cepat dari yang bisa dipahami oleh pikiran Ezra. Semua berlangsung seperti badai. Cepat, berisik, namun meninggalkan kehancuran yang sunyi di dalam hati. Pagi itu, Ezra berdiri di depan cermin kecil di kamar sederhana yang masih menjadi tempat tidurnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang diberikan oleh salah satu pelayan. Tombol atasnya terasa terlalu ketat, seolah memaksa napasnya keluar lebih cepat dari biasanya. Benarkah ini harus terjadi? Gumamnya lirih. Tidak ada yang menjawab, kecuali suara detak jam di dinding yang terdengar sangat keras. Upacara pernikahan diadakan di ruangan dalam rumah besar Eleanor. Hanya ada seorang pejabat lokal, 2 saksi, dan beberapa pelayan. Tidak ada tamu undangan, tidak ada musik, tidak ada kesan romantis. Eleanor masuk dengan gaun sederhana berwarna lembut. Meski tidak mewah, ia terlihat seperti seseorang yang sedang mendapatkan apa yang telah lama diinginkannya. Ketika berdiri di samping Ezra, ia berbisik pelan, "Kau tidak perlu terlihat setakut itu." "Saya tidak takut, saya bingung." "Bingung bisa hilang. Yang penting kau tetap di sini." Ezra mencoba rata wajahnya, namun jantungnya berdebar tak karuan. Ketika pejabat itu mulai berbicara, setiap kata seakan menggema tak wajar di telinganya. "Apakah Anda bersedia?" "Aku bersedia." Jawaban Eleanor terdengar mantap, tanpa ragu. Ezra menelan ludah. "Saya bersedia." Ada tepuk tangan pelan dari para saksi, sementara Ezra merasa seolah dunia menyempit menjadi ruang kecil yang tidak memiliki pintu keluar. Setelah semuanya selesai, Eleanor memegang lengan Ezra, membawanya keluar dari ruangan. "Kita sudah menikah," katanya lembut. "Setidaknya selama 1 minggu ke depan, kau adalah suamiku." "Saya harap ini cepat selesai," ujar Ezra lirih. Eleanor tersenyum samar. "Minggu ini akan cepat sekali berlalu. Kau bahkan mungkin akan menyukainya." Ezra hanya diam. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ezra tetap bekerja di taman, menyiram bunga, memangkas ranting, mengangkat pot, seperti biasanya. Namun kini ia tidur di kamar tamu besar yang terhubung dengan suite Eleanor. Setiap kali ia melintasi lorong rumah, para pelayan menunduk dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara hormat, kasihan, dan penasaran. Suatu malam, ketika Ezra sedang duduk di balkon kecil kamar barunya, Eleanor muncul membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau belum tidur?" "Belum, sulit tidur." "Kau masih merasa tidak nyaman?" "Saya tidak terbiasa." Eleanor menatap wajah Ezra lama sekali, seakan mencoba mengurai setiap pikiran yang disembunyikan di balik sorot matanya. "Kau harus belajar terbiasa denganku," ucapnya pelan. "Untuk 1 minggu ini." Ezra mengangguk, walau itu bukan jawaban sebenarnya. Sesaat hening, angin malam membawa aroma bunga melati dari taman yang baru ia pangkas pagi tadi. "Kau tahu," ucap Eleanor tiba-tiba, "aku tidak pernah melihat seseorang bekerja sekeras dirimu. Kau berbeda." "Saya cuma melakukan tugas." "Tidak, kau melakukan lebih dari itu.
Ezra tidak menjawab. Ia hanya memandang pemandangan taman yang gelap di bawah sana, merasa dirinya seperti pohon kecil yang tersesat di tengah hutan besar. Eleanor menatap Ezra sambil menyesap tehnya. Seminggu ini, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Saya pikir ini hanya kontrak. Tentu saja, tapi apa salahnya menikmati waktunya? Ezra menarik napas panjang. Entah mengapa, kata-kata perempuan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik nada lembutnya, sesuatu yang bukan sekadar kesepakatan singkat. Ia tidak tahu bahwa tepat pada saat itu, Eleanor sudah mulai menyusun rencana berikutnya. Sementara Ezra hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang bukan miliknya. Dan minggu itu perlahan berubah menjadi sangkar halus yang mulai menutup tanpa ia sadari. Hari-hari setelah pernikahan itu berubah menjadi rangkaian momen yang membuat Ezra semakin tidak tenang. Apa yang awalnya hanya kesepakatan selama 1 minggu, perlahan berubah menjadi interaksi yang intens dan tidak pernah ia bayangkan. Setiap pagi sebelum Ezra turun ke taman, Eleanor selalu muncul di dapur dengan segelas jus yang sudah disiapkan. Minum ini dulu, kau butuh tenaga. Saya bisa ambil sendiri. Aku ingin menyiapkannya untukmu. Ezra menerima gelas itu dengan ragu. Ia tidak ingin tidak sopan, namun ia merasa dibayangi setiap saat. Sementara itu, cara Eleanor memperlakukannya semakin berubah. Perempuan itu tidak lagi tampak sebagai majikan, tidak juga sebagai pasangan kontrak. Ada kedalaman emosi yang tidak pernah diucapkan, namun terlihat jelas di setiap tatapan. Ketika Ezra bekerja memotong dahan pohon, Eleanor sering berdiri di balkon atau duduk di bangku taman hanya untuk memperhatikan. Kau tidak perlu kerja terlalu keras, katanya suatu sore. Saya memang datang untuk bekerja. Kau sekarang suamiku. Setidaknya untuk beberapa hari ini, jangan perlakukan dirimu seperti pekerja. Saya tetap harus menjalankan tugas. Kau keras kepala. Ezra mengalihkan pandangan tanpa menjawab. Ia tidak ingin membuat situasi menjadi lebih rumit dari yang sudah ada. Malam itu, ketika Ezra hendak kembali ke kamar, Eleanor memanggil pelan. Kemarilah sebentar. Ezra berhenti. Ada apa? Aku ingin bicara. Ia duduk di ruang tamu besar, lampu-lampu kecil menciptakan suasana hangat namun anehnya menekan. Ezra duduk dengan tegak. Tentang apa? Aku merasa kita masih belum saling mengenal dengan baik. Kita tidak harus saling mengenal. Ini hanya seminggu. Kenapa hanya seminggu? Suara Eleanor melembut, namun ada nada yang tersembunyi. Kenapa kau begitu ingin semuanya cepat berakhir? Karena ini bukan pernikahan sungguhan. Apa artinya sungguhan? Kita menikah secara sah. Kita tinggal bersama. Kita makan bersama. Bukankah itu cukup? Ezra menelan ludah. Saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan. Bukan karena saya menginginkannya. Eleanor tersenyum tipis. Tapi mungkin, suatu hari nanti kau akan menginginkannya. Ezra berdiri. Saya mau istirahat. Kau menghindar. Saya hanya lelah. Aku bisa membuat semuanya lebih mudah untukmu kalau kau mau sedikit melunak. Ezra tidak membalas. Ia berbalik dan melangkah pergi, namun saat itulah ia merasakan sesuatu yang berubah. Tatapan Eleanor bukan lagi tatapan seorang perempuan yang sedang menikmati kehadiran suami kontraknya. Itu tatapan seseorang yang sedang mencengkeram sesuatu dan tidak mau melepaskannya. Di hari kelima, Ezra mulai curiga bahwa Eleanor punya maksud lain. Setiap kali ia menyelesaikan pekerjaan, Eleanor selalu mencari alasan untuk memintanya tetap berada di dekatnya. Temani aku makan malam. Saya masih menyiram tanaman. Biarkan pelayan yang menyelesaikannya. Tidak bisa. Ezra, duduklah. Ezra terpaksa duduk. Makanan telah dihidangkan dengan porsi yang tampak berlebihan. Eleanor mendorong sebuah piring ke arahnya. Makanlah. Saya sudah makan tadi. Tidak cukup? Ezra hampir tidak menyentuh makanannya. Ia merasa seperti burung kecil yang sedang didekap dalam sangkar emas. Indah dari luar, namun menyesakkan dari dalam. Ketika makan malam selesai, Eleanor memandangnya lama. Aku ingin bicara tentang perjanjian kita. Ezra langsung tegang. Apa ada masalah? Aku berpikir, 1 minggu terlalu sebentar. Saat perjanjian dibuat, itu sudah jelas. Tapi aku tidak menyangka, aku akan nyaman denganmu. Ezra menunduk. Tolong, jangan ubah perjanjiannya. Eleanor tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah memberikan kehangatan, hanya rasa was-was. Aku hanya bilang sedang memikirkannya. Tapi, apapun yang kubutuhkan, biasanya bisa kudapatkan. Kalimat itu menampar Ezra lebih keras daripada suara teriakan manapun. Ya sadar, saat itu juga, Eleanor sudah mulai ketagihan. Dan ketagihan ini akan memicu siasat yang jauh lebih berbahaya. Dan Ezra hanya bisa menggenggam napasnya, berusaha bertahan dari tekanan yang semakin mengikatnya perlahan. Esok harinya, tepat ketika Ezra bersiap untuk menyelesaikan minggu terakhir pernikahan, Eleanor membuat pengumuman mengejutkan. Aku sudah siapkan sesuatu untuk kita, sebuah rencana baru. Ezra memandangnya dengan perasaan tidak enak. Rencana apa? Eleanor tersenyum lembut, tetapi matanya memantulkan ketidakwarasan kecil yang mulai tumbuh. Rencana untuk membuat pernikahan ini sedikit lebih lama.
Ezra membeku. Dan itulah awal dari siasat baru yang akan menjebaknya lebih dalam. Hari terakhir dari perjanjian, 1 minggu itu seharusnya menjadi hari paling melegakan bagi Ezra. Ia bangun dengan harapan bahwa malam nanti ia akan kembali tidur di kamar lamanya sebagai pekerja biasa, bukan sebagai suami kontrak. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Pagi-pagi sekali ketika Ezra hendak berangkat bekerja, Eleanor sudah menunggunya di meja makan dengan setumpuk berkas. Kita harus membicarakan ini, ujarnya pelan. Ezra mengerutkan kening. Apa itu? Perpanjangan. Saya sudah bilang, saya tidak bisa memperpanjang. Kau bisa, ucap Eleanor sambil mendorong map putih itu ke arah Ezra. Dan menurut hukum, sekarang kau harus... Ezra membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada laporan kerusakan properti, foto-foto pot bunga mahal yang patah, vas kecil yang pecah, dan bahkan goresan pada dinding yang Ezra yakin bukan ulahnya. Saya tidak melakukan ini. Tentu saja tidak, jawab Eleanor tenang. Tapi laporan ini mengatakan kau yang melakukannya. Siapa yang buat laporan ini? Supervisor, pelayan-pelayan, orang-orang yang bekerja di sini. Mereka semua menyaksikan. Ezra memandang halaman-halaman itu dengan napas terbata. Ini jebakan, kata yang keras. Senapak kecil tersungging di bibir Eleanor. Anggap saja ini kesalahpahaman yang hanya bisa diselesaikan kalau kita tetap menikah sementara waktu. Berapa lama? Belum ditentukan. Ezra menggenggam berkas itu dengan kuat. Saya mau bicara dengan orang luar. Tidak bisa. Kenapa? Karena kau punya kewajiban hukum, dan aku sebagai istrimu berhak membatasi aksesmu demi keamanan rumah ini. Ezra terperangah. Keamanan apa? Kau dicurigai merusak barang-barang rumah. Itu sudah cukup sebagai alasan. Ezra berdiri, suara kursi berderit keras. Saya tidak melakukan itu. Mereka semua bohong. Tenanglah, kau tidak akan dipenjara. Aku tidak ingin itu terjadi. Kalau begitu bebaskan saya dari pernikahan ini. Aku tidak bisa. Kenapa? Eleanor menatapnya lama, lebih lama dari sebelumnya. Aku tidak mau kehilanganmu. Ruangan menjadi dingin seketika. Ezra merasa dadanya seperti diremas. Hari itu, Ezra berusaha kabur dari rumah. Ia memanfaatkan saat di mana pelayan-pelayan sibuk di dapur. Ia mengunci pintu kamar, mengambil jaketnya, dan berjalan cepat menuju gerbang utama. Namun perhatian para penjaga berubah tak biasa. Ezra, kau mau kemana? Saya hanya keluar sebentar. Tidak bisa. Kenapa? Kami dapat perintah. Kau tidak boleh keluar tanpa izin. Dari siapa? Kami hanya menjalankan tugas. Ezra mencoba memaksa melewati mereka, tetapi mereka menghadang. Jangan buat masalah, pulanglah ke rumah. Rumah? Ezra hampir tertawa pahit. Itu bukan rumah, itu penjara. Penjaga itu saling memandang. Kau harus kembali. Ezra terpaksa mundur. Ia kembali ke dalam, melangkah perlahan sambil menahan gemetar. Setiap langkah terasa seperti rantai yang mengikat kakinya semakin kuat. Malamnya, Eleanor datang ke kamar membawa makanan. Kau tidak makan dari siang, katanya. Tidak lapar. Aku tahu kau marah. Marah? Ezra menatapnya dengan mata basah. Saya terjebak. Itu bukan marah, itu putus asa. Eleanor duduk di tepi tempat tidur. Aku melakukan ini demi kita. Tidak ada kita. Tidak pernah ada. Akan ada. Ezra mundur beberapa sentimeter. Namun Eleanor memegang pergelangan tangannya. Kau tidak punya tempat lain. Tidak punya uang. Tidak punya perlindungan. Kalau kau pergi tanpa status yang jelas, kau bisa ditangkap kapan saja. Aku hanya ingin memastikan kau aman. Aman? Ezra tertawa pendek. Saya aman kalau jauh dari sini. Eleanor menghela napas pelan, kemudian berdiri. Aku tahu kau belum mengerti, tapi kau akan mengerti nanti. Ezra memalingkan wajah. Tolong, lepaskan saya. Eleanor berjalan menuju pintu, namun sebelum keluar ia berkata tanpa menoleh. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau terlalu berharga. Pintu tertutup dengan suara lembut. Lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Beberapa hari kemudian, karangan bunga besar tiba di rumah. Di dalamnya ada kartu bertuliskan, "Selamat atas pernikahan kalian, semoga bahagia selamanya." Ezra gemetar saat melihatnya. Ia tidak tahu bahwa Eleanor telah mengumumkan pernikahan mereka secara luas kepada kenalan dan rekan bisnisnya. Foto mereka bahkan sudah terpampang di media lokal. "Kenapa engkau lakukan ini?" tanya Ezra saat Eleanor menghampirinya. "Kita pasangan suami istri. Aku hanya memberitahu dunia. Ini jebakan agar saya tidak bisa pergi. Aku hanya memperkuat apa yang sudah ada." Ezra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia akhirnya sadar. Tidak ada minggu kedua yang diminta, karena pernikahan itu telah dibuat seolah berlangsung selamanya. Dan semua pintu keluar telah ditutup satu persatu. Ia terperangkap, dan tak ada jalan pulang. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam bayangan panjang yang tak pernah berakhir. Ezra bangun setiap pagi dengan perasaan yang sama, sesak, cemas, dan kehilangan harapan sedikit demi sedikit.
Ia masih bekerja di taman, tetapi kini setiap gerakannya diawasi oleh mata-mata yang tidak terlihat. Kadang oleh penjaga, kadang oleh pelayan, kadang oleh Eleanor sendiri. Meski begitu, Ezra tetap berusaha terlihat tenang. Ia mencoba berpikir jernih, menata kemungkinan untuk suatu hari bisa keluar dari penjara tak kasat mata ini. Namun semakin ia berusaha, semakin tampak bahwa semua jalan sudah direncanakan untuk menutup dirinya rapat-rapat. Sore itu, ketika Ezra sedang menyapu daun di sisi barat taman, seseorang dari belakang berkata pelan, "Kau terlihat lelah." "Biasa saja. Kau bisa berhenti sebentar?" "Saya harus selesaikan pekerjaan. Taman tetap akan ada besok. Tapi aku ingin bicara denganmu hari ini." Ezra meletakkan sapu pelan, lalu berdiri tegak. "Tentang apa lagi?" "Tentang kita." "Kita?" Ezra menahan tawa getir. "Tidak ada kita." Eleanor mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Ada. Kau hanya belum mau melihatnya." "Saya terjebak. Itu bukan hubungan, itu bukan cinta, itu tekanan." Eleanor mengusap jemarinya sendiri, seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan keresahan. "Aku tahu kau masih terluka karena semua yang terjadi. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Ezra menatapnya dengan mata yang lelah. "Tapi itu yang terjadi. Karena aku tidak ingin kehilanganmu." Ezra menggeleng pelan. "Saya bukan milik siapapun. Sekarang kau milikku," balas Eleanor perlahan, namun pasti. "Suami adalah bagian dari istri. Kau bagian dari hidupku sekarang." Ezra memalingkan pandangan, menahan napas agar tidak pecah menjadi tangis. Ia merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam tangan lembut, yang ternyata jauh lebih kuat dari rantai besi. Malam itu, Ezra duduk sendirian di balkon kecil yang menghadap langit gelap. Cahaya bulan jatuh di wajahnya yang pucat. Ia menggenggam kedua tangannya, mencoba menghangatkan hati yang semakin dingin. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Eleanor keluar, membawa selimut tebal. "Kau kedinginan?" "Saya baik." "Kau tidak kelihatan baik." Ezra tidak menanggapi. Namun Eleanor tetap berdiri di sampingnya, menyelimuti bahu Ezra tanpa diminta. Ezra tidak bergerak. Ia merasa tidak punya energi untuk menolak. "Apa kau marah pada takdirmu?" tanya Eleanor. "Saya marah kepada diri saya sendiri." "Kenapa?" "Karena saya tidak bisa melawan." Eleanor duduk di kursi sebelahnya. "Kau tidak harus melawan. Kau bisa hidup tenang di sini. Aku bisa memberimu apapun. Keamanan, kenyamanan, perlindungan." "Saya tidak butuh semuanya itu kalau saya tidak bebas." "Bebas itu menakutkan. Apa itu yang kau inginkan?" Ezra menatap Eleanor lama. "Ya." "Kalau begitu kau harus tunggu." "Berapa lama?" "Selamanya mungkin tidak akan cukup bagiku." Ezra memejamkan mata kuat-kuat. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar yang menghantam dadanya. Hari-hari selanjutnya, Ezra menjalani hidup seperti bayangan, bergerak, bekerja, makan, tidur. Namun hatinya terasa kosong. Ia berhenti memikirkan rencana pelarian yang mustahil. Berhenti berharap Eleanor berubah pikiran. Berhenti menunggu keajaiban. Suatu pagi saat menyiram bunga, seorang pelayan bertanya pelan, "Kau baik-baik saja?" "Ya." "Kau boleh bicara pada kami kalau butuh sesuatu." "Saya hanya butuh kebebasan." Pelayan itu tidak membalas, hanya menunduk dalam senyap. Malam harinya, Ezra duduk sendirian di tepi tempat tidur. Eleanor masuk perlahan, membawa secangkir teh. "Untukmu." "Terima kasih." Ezra menerimanya tanpa menatap. "Kau kelihatan lebih tenang." Ezra mengangguk pelan. "Saya sudah berhenti melawan." Eleanor tersenyum, sebuah senyum yang memancarkan kepuasan mendalam. "Itu bagus. Kita bisa hidup bersama dengan damai." Ezra menatap lantai, lalu berkata dalam suara sangat pelan, "Damai, kalau saya berhenti berharap." Eleanor mengelus rambut Ezra perlahan. "Tak perlu berharap jauh. Kau sudah di tempat yang seharusnya." Ezra menahan napas, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar satu hal. Ia tidak lagi punya masa depan yang jelas. Tidak punya kepastian. Tidak punya akhir yang ia pilih sendiri. Hanya ada hari-hari yang berjalan sesuai keinginan Eleanor, bukan dirinya. Tetapi pada saat yang sama, sebuah ketenangan aneh tumbuh dalam dirinya. Ketenangan seseorang yang sudah terlalu lelah untuk berjuang. Ezra akhirnya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Saya akan bertahan." Eleanor tersenyum puas, meraih tangannya. "Dan aku akan menjagamu selamanya." Pintu pun tertutup pelan, meninggalkan Ezra dalam ruangan yang hangat, namun terasa seperti penjara tak berjeruji. Di dalam samar lampu malam, Ezra menatap kosong ke arah jendela. Langit gelap, udara sunyi. Hanya ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Ia pasrah dalam ikatan yang bukan pilihannya. Ikatan yang mungkin tidak akan pernah terlepas.